Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video saya Yuliani Kusmana. Kali ini saya mau share cara membuat chiffon dengan chiffon cake ya, dengan motifnya leopard atau macan tutul seperti ini. Cara buatnya itu gampang banget. Yang penting sih di sini bahan utamanya yaitu telur. Harus diusahakan yang fresh ya, yang masih baru. Cirinya itu warna putih telurnya itu dia kental dan kuning telurnya itu tidak mudah pecah. Nah, sebelum mulai jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat kalian teman-teman boleh komen juga di kolom komentar jika ada yang ditanyakan atau mungkin mau request bikin menu lainnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe. Di sini saya menggunakan 7 butir telur. Lalu selanjutnya saya akan pisahkan putih telur dan kuning telurnya di dua tempat. Jadi kita pisahkan putih dan kuning telurnya. Jangan lupa si putih telurnya itu hati-hati jangan sampai ada kena kuning telur sedikit pun ya. Jadi memang harus pelan-pelan dan dicek agar tidak tercampur dengan kuning telurnya. Nah, ini saya pisahkan dulu di mangkok kecil putih telurnya agar kita bisa ngecek apakah ada kuning telur yang masuk atau tidak, ataupun menghindari telur yang busuk. Nah, ini kuning telurnya akan saya kocok-kocok dulu. Saya kocok sekitar 1 menit menggunakan whisk seperti ini. Kurang lebih sekitar 1 menitan ya. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada tepung, lalu ada susu cair, juga ada minyak goreng, dan kita juga menggunakan vanili atau vanila cair, boleh menggunakan vanila bubuk juga. Kuning telur ini kita tambahkan dengan susu cair, diaduk secara bertahap dan kita aduk pelan-pelan. Lalu selanjutnya kita tambahkan dengan minyak goreng. Kita campurkan juga dengan bahan kuning telur dan susu tadi. Selanjutnya kita akan tambahkan dengan vanila cair. Bisa diganti dengan vanila bubuk. Kita aduk-aduk sampai rata, masukkan tepung secara bertahap. Teksturnya itu sampai seperti ini ya. Nah, ini untuk adonan yang pertama, adonan dari kuning telurnya. Lalu selanjutnya kita akan kocok putih telur sebagai adonan yang kedua. Untuk bahan adonan putih telur ini kita menggunakan gula pasir, lalu ada cuka, bisa diganti lemon atau krim of tartar, dan juga garam. Nah, kita akan tambahkan garam dan cuka masak. Saya menggunakan cuka. Kalau tidak ada bisa diganti dengan lemon ya, atau dengan krim of tartar yang bisa dibeli di toko bahan kue. Lalu di sini saya akan kocok dulu dengan kecepatan sedang. Setelah berbusa, kita tambahkan gula secara bertahap selama 3 kali. Nah, ini yang pertama akan saya tambahkan. Nah, ini tahapan yang pertama kita tambahkan. Lalu kita mixer lagi. Saya menggunakan kecepatan sedang cenderung tinggi ya, jadi jangan terlalu tinggi speednya. Lalu ini yang kedua, saya tambahkan
gula yang kedua. Dan ini gula yang ketiga ya. Kita mixer sampai adonannya itu stick ya, atau yang ujungnya itu tidak terlalu lancip ya, tetap turun sedikit. Nah seperti ini ya adonannya itu, jadi dia tidak terlalu muncul ke atas tapi tetap ada turun ke bawah sedikit. Lalu selanjutnya saya akan bagi dua untuk adonan motif macan tutulnya ya. Nah ini tuh adonan kuning telur, saya ambil sekitar kurang lebih 3 sendok makan. Lalu selanjutnya adonan putih telur yang tadi kita sudah kocok, ini saya tambahkan ke masing-masing mangkuk sekitar 3 sendok makan juga ya. Lalu kita aduk cepat sampai benar-benar tercampur rata. Lalu nanti kita akan beri warna. Nah ini sudah selesai diaduk, kita akan tambahkan pewarna. Untuk kedua mangkok ini saya menggunakan pasta rasa mocha ya, kopi mocha seperti ini. Lalu saya tambahkan juga nanti warnanya itu biar lebih pekat dengan warna pewarna hitam ya. Jadi kita akan buat dua warna, yang satu pekat warnanya dan yang satu tidak terlalu pekat. Nah supaya warnanya lebih pekat saya tambahkan dengan warna hitam ya, sedikit warna hitam. Nah ini dia sudah saya kasih warna dua-duanya, jadi ini pakai pasta mocha dua-duanya, yang satu saya tambahkan sedikit warna hitam. Yang penting warnanya itu jadi ada tingkatannya ya, jadi warna muda dan warna tua. Nah ini saya masukkan ke dalam plastik piping bag agar lebih mudah pada saat kita lukis di atas loyangnya ya. Jadi nanti kita akan bentuk motif bulat-bulat di atas loyangnya. Nah saya sudah siapkan pen seperti ini ya. Jadi pen ini berguna untuk menahan loyangnya agar tidak terlalu panas ya. Loyangnya itu setelah mulai panas saya angkat sebentar, lalu saya mulai membuat motif macan tutul. Jadi yang muda dulu kita akan bikin titik-titik seperti ini di setiap lapisan di loyangnya dengan membuat jarak ya. Jangan lupa pennya itu karena panas kita harus menggunakan alas di tangannya agar tidak panas ke tangan kitanya. Nah ini saya akan bikin motif di seluruh loyangnya. Saya lanjut membuat motif di atas pen atau di alas pen tadi ya yang panas seperti ini. Gunanya itu agar motifnya ini tidak gampang turun ya atau meleleh, jadi nanti biar cepat ngeset di loyangnya, jadi kita harus bikin motifnya di atas kompor di alas pen seperti ini ya. Ini masih di pinggirnya saya bikin motif bebas aja untuk jaraknya. Lalu berikutnya saya akan bikin motif di dasar loyangnya. Nah seperti ini ya, untuk jaraknya itu sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Dan hati-hati karena loyangnya ini lumayan cukup panas karena sudah di alas pen di atas kompor ya. Nah setelah selesai motif dari warna yang lebih muda, nah sekarang kita akan bikin motif lagi yang lebih tua di pinggiran motif yang lebih muda tadi ya. Jadi nah seperti ini contohnya. Jadi kita bikin motif juga
untuk warna yang lebih tua di pinggiran motif bulat-bulat tadi ya. Ini udah selesai. Kita akan panaskan hingga motif tadi itu ngeset ya. Sambil menunggu ngeset, saya akan bikin adonan untuk intinya. Nah, karena saya mau bikin 2 warna dari adonan cake-nya, jadi putih telurnya ini, kuning telurnya ya, saya bagi 2 seperti ini. Disesuaikan, dikira-kira aja ya. Jadi nanti sama banyaknya itu disamaratakan. Nah, ini sudah saya bagi 2. Lalu tambahkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur dan kita aduk rata pelan-pelan. Jadi ukurannya itu diperkirakan aja ya, sama rata adonan putih telur dan kuning telurnya. Nah, ini kita akan terus aduk sampai rata dan saya akan tambahkan lagi adonan putih telurnya sampai terbagi rata. Jadi saya bagi 2 ini agar ada 2 warna, tapi kalau misalkan teman-teman tidak suka terlalu banyak warna, itu tidak usah dikasih pewarna atau dibagi 2 seperti ini ya. Tinggal langsung aja campur dengan adonan putih telur tadi, adonan putih telur dan kuning telurnya sampai merata ya. Nah, ini juga tetap sama seperti tadi, kita aduk-aduk, tambahkan putih telurnya sampai benar-benar merata dan semuanya tercampur merata ya. Nah, ini adonannya sudah mau selesai dicampur. Sekarang mau saya tambahkan dengan pewarna. Nah, di sini saya menggunakan warna coffee mocha lagi, pasta mocha untuk salah satu adonannya, dan satu adonannya lagi saya kasih polos aja ya, jadi tidak kasih warna. Jadi hanya untuk tingkatan warna gelap dan warna terang aja. Nah, ini dia teman-teman loyang yang sudah kita panaskan di atas pan tadi. Jadi si motifnya ini sudah mulai ngeset ya, dia tuh sudah kering. Jadi kita tinggal tambahkan adonan yang tadi kita buat. Ini untuk adonan dasarnya, jadi di bawahnya itu saya kasih warna yang lebih gelap seperti ini. Lalu berikutnya setelah warna gelap selesai, kita akan campur dengan warna yang lebih terang atau yang lebih muda di atasnya seperti ini. Kita masukkan semua adonannya. Kita ketruk sedikit ya agar udaranya keluar seperti ini. Nah, selesai diberi adonan inti loyangnya, di atas loyang itu kita tambahkan dengan motif lagi, motif bulat seperti ini, motif macan tutulnya. Untuk jaraknya bebas aja ya, disesuaikan selera masing-masing. Nah, setelah selesai di atasnya seperti ini, kita akan tambahkan lagi pinggirannya untuk warna yang lebih gelap ya, seperti ini. Ini dia sudah selesai, kita akan masukkan ke dalam panggangan yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit, kurang lebih 10 menit. Ovennya kita panaskan dulu. Oven di suhu 160 derajat Celcius selama 55 menit atau sampai matang, sesuaikan oven masing-masing. Nah, selama 15 menit saya keluarkan dulu cake-nya seperti ini.
untuk membuat slit ya. Jadi kalau misalkan senangnya polos itu nggak usah dislit seperti ini ya. Nah ini saya karena pengen membuat slit, jadi saya membuat slit seperti ini ya. Bisa dilihat seperti ini. Setelah 15 menit atau atasnya itu mulai mengeras seperti ini, sudah bisa dibuat slit ya. Setelah dislit kita panggang lagi, total panggangnya itu sekitar 55 menit. Nah ini yang sudah matang. Setelah matang kita akan ketuk sebentar ya kuehnya ini dari loyangnya seperti ini. Nah kita ketuk sebentar, lalu kita akan telungkupkan sampai cake-nya itu benar-benar dingin ya. Nah ini saya pakai alas mangkok-mangkok kecil, lalu saya akan balikan atau telungkupkan si kuehnya sampai benar-benar kering. Nah ini kita balikan pelan-pelan ya karena lumayan panas. Ini baru matang. Nah seperti ini, pelan-pelan sampai kaki-kaki dari loyangnya itu di atas mangkok kecil tadi ya. Kita akan telungkupkan sampai benar-benar dingin sekitar 1 jam kurang lebih, atau sampai benar-benar dingin. Nah ini contoh yang ditelungkupkan di atas mangkok kecil tadi ya. Kita tunggu sampai dingin. Nah ini kuehnya yang sudah dingin, kita akan keluarkan kuehnya menggunakan pisau karena membuat sipon ini di loyangnya itu kita tidak pakai alas ya, jadi benar-benar polos. Jadi kita harus mengeluarkan kuehnya itu secara perlahan menggunakan pisau untuk menyisir bagian pinggirnya agar mudah lepas seperti itu. Nah ini kita akan sisir seperti ini agar motifnya pun ikut menempel pada kuehnya ya. Memang harus pelan-pelan dan hati-hati agar kuehnya itu tidak gampang sobek. Nah ini setelah selesai disisir pinggirannya, saya akan balik. Kita sisir juga bawahnya. Jadi saya itu menggunakan loyang ukuran 20 ya. Loyang bongkar pasang ukuran 20 seperti ini. Nah, setelah dibongkar layangnya yang di bawah ini akan saya sisir juga menggunakan pisau. Hati-hati pelan-pelan agar tidak ada yang kuahnya terkikis ya. Dan ini dia yang sudah selesai dibongkar kuahnya dari loyang. Hasilnya seperti ini. Teksturnya itu lembut banget dan cocok untuk teman ngeteh atau ngopi di rumah ya, atau ada acara keluarga, arisan juga bisa menggunakan chiffon cake motif macan tutul ini ya, cantik banget. Itu dia tadi cara membuat chiffon dengan motif leopard atau macan tutul. Nah ini cantik banget ya, warnanya ada 2 warna. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah support. Jangan lupa kalian juga bisa mampir ke sosial media saya yang lain, ada TikTok dan Instagram @yulianikusmana. Kalian juga bisa mampir ke
komunitas aku yang ada di beranda YouTube ini. Jika kalian rajin komen dan like, nanti akan saya sebut di komunitasnya ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.